Halo, salam jumpa kembali dengan saya Andio, Mitra Ziarah Iman dari kaki Gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas. Kita akan melanjutkan perjalanan ziarah kita menikmati kitab Amsal, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua tuntunan-Mu dan anugerah-Mu yang Engkau limpahkan bagi kami. Engkau memberikan kami sahabat-sahabat yang menyenangkan, yang menjadikan hal-hal yang berat menjadi terasa ringan dan hal-hal yang rumit menjadi terasa sederhana karena kebersamaan mereka. Terima kasih untuk semua rahmat kebaikan-Mu. Hari ini kami juga akan mendengar sapaan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini saudara-saudara kita akan merenungkan Amsal pasal 5 ayat yang ke-15 sampai 19, tetapi konsentrasi kita hanya pada ayat 15 dan 17 yang berbunyi, minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual, biarlah itu jadi kepunyaanmu sendiri. Jangan jadi kepunyaan orang lain. Tema yang kita renungkan adalah bahagia hidup dengan apa yang ada, yang bisa dan yang punya. Saya yakin saudara-saudara bahwa semua orang kalau bisa hidupnya itu sempurna. Ya kan, kerja menyenangkan, rumah tangga harmonis, karier menanjak, anak-anak sukses dalam belajar, jabatan terus memberikan harapan. Manusiawi dan wajar-wajar saja sih. Kalau bisa kan begitu. Faktanya, semua orang di samping memiliki kehebatan yang terpuji, pasti juga memiliki titik Achilles, yaitu titik lemah. Tidak ada orang yang hanya punya kelebihan tanpa kekurangan. Tidak ada yang punya kehebatan tanpa punya titik lemah. Oleh karena itu tidak heran para waskita, orang-orang tua bijak kita, dari dulu mengingatkan warga bangsa akan bahaya 3TA. Saya tambahin A, biasanya itu 3T. Tambahin A jadi tahta, harta, wanita, pria. Dan orang harus menghindari 1M. Yaitu mabuk. Kenapa saudara-saudara? Karena itu bahaya, kata Bundo. Kalau orang tua waskita selalu ngelingke banda, bondo itu bisa lungo. Pangkat itu bisa loncat. Bojo ayu bisa melayu. Lanang ganteng bisa melintang. Artinya harta bisa pergi. Pangkat bisa lepas. Dan istri cantik bisa kabur minggat dari rumah tanpa pamit. Pria cakep bisa nembak pakai ketapel. Nah, kata-kata bijak ini mengingatkan kita agar eling bahwa yang namanya harta, tahta, dan kekasih yang kita miliki itu tidak abadi. Kalau mau bahagia, kata pengamsal, tadi dikatakan minumlah air dari kulahmu sendiri. Minumlah air dari sumurmu yang membual. Biarlah itu jadi kepunyaanmu sendiri. Jangan jadi kepunyaan orang lain. Artinya nikmatin saja yang ada padamu. Cintai dengan segenap hati milikmu yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Yang ada, yang Tuhan percayakan, nikmati saja keadaannya. Kenapa harus dinikmati keadaannya? Karena
semuanya itu tidak sempurna. Suami kita tidak sempurna, istri kita ya sami mawon. Jujur saja saya juga bukan suami ideal. Istri saya paling tahu dosa dan kesalahan saya, kelemahan saya. Rumah tangga kami juga bukan tanpa celah. Tidak jarang saya beda pendapat, bahkan konflik pendapat. Istri pun meskipun baik setengah mati, sabarnya luar biasa, juga bukan malaikat, tidak tanpa cacat. Semua memiliki kelebihan, tetapi toh tidak sedikit kekurangan. Dan itu semua harus diterima, baik kelebihan maupun kekurangannya. Nah, masalahnya sadarkah kita ini bahwa kita ini rapuh, bahwa kita ini ringkih, dan tidak ada pasangan yang sempurna. Apa ada keluarga yang menjalani hidup rumah tangganya tanpa cekcok, yang tidak bermasalah dan tidak ada problemnya? Ada nggak? Ya nggak ada lah. Saya ingat cerita tentang Nasaruddin yang sudah mulai berumur. Keluarganya mulai risau, mendorong-dorong Nasaruddin ini untuk menikah. Teman-temannya juga sering menggoda dia. Kok ente ndak kawin-kawin, Din? Susah tuh. Emang lo nyari yang kayak apa? Mungkin lo yang terlalu banyak syarat, terlalu pilih-pilih, terocos kawan-kawannya. Enggak juga. Antum pernah kok ketemu cewek cakep. Nah terus? Sayang, agak kurang seons. Maksudku dia agak idiot. Wah, lah terus? Antum pernah juga ketemu dan jatuh cinta sama cewek yang cakep dan pinter. Nah terus kok nggak dipacarin? Tapi nggak soleh. Wah sayang sekali. Nah terus nyari? Ya nyari dong. Antum juga udah nyari, ketemu yang cantik, ketemu yang pinter, ketemu yang soleh, bahkan kaya. Hebat kau ini, komplit nih. Kenapa nggak kau mau? Ya antum tahu dia sempurna buat antum. Iya dong, cocok banget. Kenapa kau nggak ambil? Kenapa kau nggak lamar? Sayangnya kawan-kawan, dia juga nyari pria yang sempurna. Semua kawannya tertawa ngakak guling-guling. Kawusmu kapan? Nah, saudara-saudara sekalian, tidak ada yang sempurna. Maka kita juga tidak perlu mencari yang sempurna. Di samping tidak akan ketemu, juga percuma, buang waktu, buang energi. Jadi pilihan kita tinggal merawat yang ada, yang kita punya, yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Di dalam konteks bacaan memang itu membicarakan soal istri dan suami. Tetapi di dalam arti yang luas, tentu semua yang ada pada kita, yang dipercayakan dan dititipkan Tuhan pada kita. Harta berapapun jumlahnya supaya tetap dijaga, dirawat, dikelola, bahkan bila mungkin dikembangkan dengan baik tanpa harus menjadi budak dari harta. Tetapi harus mengatur, mengelola, menguasai harta itu. Jangan kita yang dikuasai oleh harta. Takhta, apapun jabatan kita, apakah direktur, staf senior, staf muda, juragan, mandor, atasan, bawahan, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, pedagang, pengusaha, pengajar, pendidik, itu semua adalah jabatan yang semuanya sama-sama mulia. Tidak ada yang lebih mulia satu dengan yang lain. Untuk itu para orang tua kita punya kiat supaya kita terhindar dari malapetaka, yaitu menghindari apa yang disebut dengan mabok.
Ada mabuk kekuasaan, mabuk harta, bahkan mabuk agama. Ini yang selalu dielingke, jangan dikelalen, kata para mbah-mbah kakung kita, emak engkong kita. Sesanti ini yang harus kita bawa. Kenapa? Karena kalau sudah terinfeksi virus 3TA dan 1M mabuk itu, dan tidak mau menghentikannya, maka tinggal tersisa kehancuran. Sejarah mengajar kita ketika Inggris mau mengalahkan Cina itu kan sulit. Inggris negara kecil, Cina negara besar. Maka yang pertama-tama dilakukan adalah merusak kaum muda. Mereka dibuat mabuk dengan candu. Hidup dengan cara nyandu. Dan masyarakat Cina teler. Pemuda-pemudanya nggak punya masa depan. Hanya mabuk, teler, melayang saja. Dan itulah yang kemudian membuat pemerintah waktu itu sadar bahwa para pemudanya dirusak dengan candu oleh Inggris. Maka mereka mengangkat senjata, memerangi candu. Dan itulah yang kemudian disebut perang candu. Dan Cina kemudian menjadi salah satu raksasa kekuatan besar dunia, baik ekonomi maupun militer. Indonesia juga negara besar. Siapa yang bisa mengalahkan Indonesia sekarang? Warganya hebat-hebat. Keberaniannya luar biasa. Kalau kita lihat tuh ada ledakan, bukannya lari menghindar, tetapi malah didekati. Ada teroris, bukannya lari, tetapi malah berkerumun mendekat. Hebat-hebat penduduknya. Otaknya pinter-pinter, ada yang juara olimpiade, matematika, fisika, dan lomba yang lain. Juara dunia di dalam banyak cabang olahraga. Sulit rasanya negara-negara biasa menghadapi kehebatan Indonesia. Bagaimana supaya mudah dikalahkan? Dibuat mabuk? Nggak mau. Iya kan, mabuk anggur, mabuk ganja, mabuk miras, nggak mau. Tetapi bisa, yaitu dengan dibuat mabuk agama. Ada anak yang disuruh milih ibu mati atau hafal ayat. Dan dia milih hafal ayat itu. Dia diajari hafal ayat daripada memaknai maksud ayat. Maunya surga melulu daripada mengembangkan isi otak, mengasah keterampilan. Tetapi kalau disuruh berangkat duluan ke surga juga ogah. Tentu bagus sih, mulia menghafal ayat, tetapi jangan jadi hafalan, tetapi jadi tindakan ayat. Oleh karena itu waspadalah, waspadalah. Nikmati apa yang ada pada kita, yang kita bisa, yang kita punya, kelola serta kembangkan semaksimal mungkin, semampu-mampu kita, bukan semaunya, apalagi semau-maunya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, suatu saat Tuhan minta pertanggunggan jawabnya. Semuanya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bukan saja waktu yang diberikan kepada Tuhan, tetapi bagaimana mengelola waktu. Bukan saja harta dari mananya, tetapi juga penggunaannya untuk apanya. Itu yang dipertanggungjawabkan. Bukan saja rumah tangga, tetapi bagaimana mengelola rumah tangga itu. Bukan saja modal, tetapi bagaimana mengembangkannya. Amin.